menurut Syekh Ramli dan Syekh Khatib, dibolehkan menggosok gigi walaupun selepas tengah hari jika mulut berbau luar biasa. Mungkin dia makan makanan ikan atau makan sotong, makan yang berbau-bau, maka rupanya habis itu baunya luar biasa sehingga mengganggu orang. Itu dibolehkan karena mengganggu orang. Hukumnya mengganggu orang ini dosa, ya kan? Maka orang tak mau kumpul sembahyang di sebelah dia, tak mau duduk. Kalau bercakap-cakap bau sotong, bau busuk. Itu Imam Ramli dan Syekh Ramli dan Syekh Khatib membolehkan karena takut mengganggu orang lain. Coba. Baik. Sunat muakkadah, yakni sunat yang kuat, dianjurkan menggosok dan membersihkan celah-celah gigi sesudah sahur menjelang imsak agar mulut tidak berbau. Sebetulnya puasa itu bermula daripada subuh. Azan subuh start, maka 10 minit sebelum subuh ada imsak. Imsak itu apa? Imsak maknanya menahan diri daripada makan minum dan membersihkan mulut, berkumur-kumur, berus gigi dan sebagainya. Baik. Ada sesuatu yang saya nak ingatkan yang paling menghilangkan pahala puasa, yaitu bohong. Di bulan Ramadan bohong itu menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya hangus. Yang kedua, mengumpat. Itu pun menghanguskan pahala puasa. Apalagi melaga-lagakan. Kata orang kampung saya, mengadu domba. Bicara di timur dibawa ke barat, di barat bawa ke timur. Tujuannya apa? Supaya kedua orang ini bermusuhan. Padahal dalam Al-Quran diterangkan tidak ada bisikan yang mendatangkan pahala, melainkan yang pertama menyuruh man amarah bisadaqatin illa man amarah bisadaqatin. Itu ayat. La najwahum fi kathirin. Seperti ada di hadisnya, ayatnya antara lain illa man amara bisadaqah. Yang boleh mendatangkan pahala itu bisikan ataupun percakapan yang menyuruh orang bersedekah. Contohnya apa? Orang ini nampaknya banyak duit, dapat uang CPF, misalnya dapat uang ini banyak duit, tapi dia tak bersedekah, tak mau berinfak, tak mau berderma, maka bisikan sama dia, itu masjid mau dibangun tau, mau di renovasi, madrasah tu nampak dah rusak. Dan terangkan pahalanya bersedekah itu apa? Kalau wakaf pahalanya sampai hari kiamat. Walaupun anda telah berada di bawah nisan, sudah meninggal, terus mengalir pahalanya. Terangkan, gitu. Nanti kalau awak nazar, padahal kamu banyak harta, tak mau wakaf, tak mau bersedekah, tak mau berderma, kamu akan merasa kesal karena kehausan dan lapar. Orang tak pernah bersedekah, bracket bakhil, kadekut. Yang paling teruk kalau seperti tangkai jering, atau apa itu orang Singapura punya istilah itu, ya, masuk mau, keluar tak mau, itu ya, susah nak keluar duit. Kita paham? Itu jadi ada pahala. Yang kedua, dalam ayat itu diterangkan
au bima'rufin. Au ma'rufin maknanya menyuruh kebaikan, dapat pahala. Mengajak belajar, mengajak solat, mengajak yang baik-baiklah, dapat pahala. Dan terakhir, orang yang mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, ya, mendamaikan orang yang sedang bersengketa itu dapat pahala. Jangan seperti tadi, dipanas-panaskan hati orang, diapi-apikan. Si fulan itu cakap begini supaya orang terus bermusuhan. Jadi adik-beradiknya sendiri sudah tak mau tegur, hari raya tak mau ziarah. Kenapa? Ada orang ketiga yang suka mengadu domba. Bisa paham? Ya, walaupun tak puasa memang dilarang. Ini bukan hanya untuk puasa saja. Jangan sekali-kali mengadu domba ataupun melage-lagekan. Bisa paham? Baik. Ini bukan hanya orang berpuasa, tak puasa pun, sebab ini perintah Al-Quran bukan hanya untuk puasa, di luar puasa, di bulan Syawal terus Muharram sebagainya, itu jaga, jangan sampai suka melarang. Jangan memfitnah. Ini pula memfitnah itu termasuk dalam Quran juga. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Coba, jangan main-main. Lidah ini walaupun kecil, tapi jangan digunakan sembarangan. Setiap perkataan yang baik maupun yang buruk dicatat oleh dua malaikat. Malaikat siapa? Ingat tak? Raqib yang kanan, Atid yang kiri. Dan direkam. Nanti berhari kiamat akan dibicarakan, awak tak boleh ada peguam, tak ada orang pembela, melainkan amal. Kaki yang menyaksikan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa? Yasin. Semua dah hafal kan? Ayat berapa? Ayatnya lupa Ustaz. Banyak orang tahu Yasin tapi ayatnya banyak lupa. Itu maknanya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini, yakni hari kiamat, dalam pembicaraan itu, mulut kalian dikunci, ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka itu bercakap. Tak semua benda yang ada mulut itu tak bercakap. Tak ada mulut Ustaz, mana jari-jari kita ada mulut, mana cara? Kan sekarang kita dah tahu Allah Ta'ala telah berikan kepada yang manusia bikin barang-barang yang canggih. Handphone mana ada mulut? Bicara juga, ya kan? Itu, kamera itu. Nanti hasilnya dia bercakap. Coba, maknanya tak semua yang ada mulut itu bercakap. Tak ada mulut itu bercakap. Seperti wa tukallimuna aydihim, tangan mereka itu akan mulut mereka itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka itu bercakap-cakap pada hari kiamat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. Dan kaki kamu itu akan menjadi saksi apa yang kamu buat. Kita tak boleh bohong, tak boleh mengira-ngira, cari peguam, tak ada peguam, cari pembela, tak ada pembela. Badan kamu sendiri itu akan bercakap-cakap, akan menyaksikan, akan menuturkan pada hari kiamat. Main-main. Nah, itu sebabnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai gerak lanjut berkenaan dosanya, pahala puasa hilang karena tadi apa? Mengumpat, memfitnah, apa lagi?
marah berlebihan, marah saja. Namanya orang lapar. Orang lapar ini bisa marah, Bu, ya. Maka itulah bulan Ramadan dinamakan Syahrus Sabr. Syahrus Sabr maknanya bulan yang harus kita banyak bersabar. Yalah, kau nak ikutkan tengok rumah ini, tengok istri, tengok anak-anak macam menyakitkan hati. Dia baru balik lapar, di kantor, di pejabat ataupun di office dimarahin oleh pemimpinnya. Tengah jalan hujan lebat, jam, ya, kadang-kadang kepanasan, haus, sampai di rumah ada sesuatu yang tak kena. Macam nak marah, kepada istri mau marah. Kamu bergantung dengan telefon ya, bual-bual saja ya. Kepada anak pula main TV terus. Marah yang biasa-biasa, niat menegur, mengingatkan harus, ya. Tapi marah yang berlebihan, yang tak kena pada tempat, ya, itu menghilangkan pahala puasa. Itu dia. Marah berlebihan, apalagi dan lain sebagainya. Sesuatu yang melihat yang diharamkan oleh Allah juga sama. Itu rangkaian daripada makruh dan boleh menghilangkan pahala puasa. Itulah yang Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tinggal lapar dan haus, ya, lapar. Karena itulah tak menjaga perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasanya, perkara-perkara yang dimakruhkan. Baik, berikut saya akan terangkan berkenaan beriktikaf. Pada bulan Ramadan disunatkan memperbanyak iktikaf. Maka sekarang Anda belajar di masjid ini iktikaf. Niatnya senang, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Itu yang panjang. Yang pendek, nawaitul iktikafa lillahi ta'ala pun boleh, ya. Niat iktikaf saja pahala, terutama di bulan Ramadan. Maka pahala orang belajar di bulan Ramadan jauh lebih besar pahala di bulan-bulan yang lain, ekstra dengan beriktikaf. Kalau belajar di masjid, kalau belajar di kolong flat tak ada iktikaf. Nawaitul iktikaf fi kolong flat tak ada. Di masjid ini, dewan solat ini,